Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati guru kami Mudirul Ma'had Ustadz Azhar Ibrahim, seluruh manajemen, dewan guru, para asatidz wa asatizat, dan abi, ummi, para ibu, ayah bunda, orang tua, wali, santri, Ma'had Ta'limul Quran Utsman bin Affan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana yang mendung tapi terasa hangat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah ini. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, serta menjadikan pertemuan serta semangat kita untuk hadir di hari ini menjadi satu amal saleh yang dibalas oleh Allah dengan surganya yang sangat indah. Baru saja kita melewati satu rihlah Qur'aniyah, rihlah Quran. Walaupun kita duduk tidak bergerak, kita cuma mendengar, menghayati, mentadabburi ayat-ayat yang dibacakan oleh ustadz kita dari surat Maryam Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini adalah satu rihlah imaniyah, rihlah Qur'aniyah, perjalanan iman kita, bagaimana melihat seorang nabi yang sedang gundah dan galau. Nabi Zakaria gundah galau tentang generasi penerus. Beliau galau tidak punya anak dan pingin ada yang meneruskan risalah dakwah beliau. Bagaimana beliau mengungkapkan hubungan perasaan, ungkapan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak boleh putus asa, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Bahkan dikabulkan doanya, lahir punya anak, dan anak-anaknya kemudiannya menjadi nabi dan menjadi orang-orang soleh dan solehat. Ada Maryam, ada Isa. Bahkan kalau kita lihat surah Maryam itu kisah-kisah tentang nabi. Ya, kalau ingin baca cerita sebelum buka novel, buka Quran dulu. Karena sepertiga dari Quran itu adalah isinya adalah kisah-kisah. Jadi kalau ingin duduk bulan Ramadan nanti di depan mata saya menghabiskan mentadabburi kisah Maryam, silakan kita buka Maryam. Lalu kita buka lagi surah Yusuf, kita buka lagi surat Al-Anbiya, kita buka satu persatu kisah dalam Al-Quran, kita tadabburi. Ternyata kita ngambil pelajaran, rihlah kita sampai pada tujuan. Nah, kita lihat kegundahan seorang Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Oh, banyak para ustaz kecil. Kalau penerus juga ini, Pak, jangan diganggu, biar aja mereka penerus. Kelihatannya memang main-main, Pak. Anak-anak itu nggak pernah bisa belajar duduk. Paling-paling kalau guru-guru di TK atau di NI, paling duduk anak soleh. Berapa menit? 2 menit. Ini jalan. Pelung-pelung lari-lari dia. Habis itu duduk anak soleh. Heran dia. Ya, itulah penerus-penerus kita. Biarkan aja mereka main. Mereka main, Pak, tapi telinga mereka terbuka. Mereka anak kecil, bagi banyak guru yang tidak paham bagaimana mengajar anak-anak, sehingga memaksakan anak-anak seperti orang tua, seperti mahasiswa. Jangan bergerak. Diam.
Padahal anak-anak dia bukan begitu. Cara belajarnya dia pakai telinga. Kenapa? Memang Allah ciptakan yang pertama kepada mereka adalah telinga. Yang pertama diciptakan oleh Allah dalam tubuh manusia, indera pendidikan pertama adalah telinga. Wa ja'alna lakumus sam'a. Dalam beberapa ayat itu semua telinga dulu. Telinga dulu. Dia mengatakan apa? Kenapa anak bisa bahasa? Kenapa anak bisa mengerti, bisa bicara? Karena telinga. Ternyata ditemukan anak yang tidak berfungsi telinganya, dia tidak bisa bicara, bisu. Makanya telinga difungsikan. Nah, makanya orang tua kita marah dulu, apa dibilang? Gak ada telinga. Makanya yang dijewet, telinga. Terlalu kuat dijewet, copot telinga. Ya, itu. Nah, intinya adalah mereka belajar sambil mendengar. Lama-lama ketika dia belajar kelak, dia ilmu ini dia seperti pernah dapat. Di mana ya saya belajar ini? Saya udah tahu nih di mana. Rupanya ilmu ini terekam di alam bawah sadar mereka ketika main-main sedang loncat-loncat kecil. Nah, seperti ini. Ini calon ketua MPU. Terus jangan pikir kita ini ketua MPU. Jangan main ada tipu itu ketua MPU lewat. Nah, yang kecil tuh yang baju biru itu calon gubernur itu, Pak. Memang nampak dia main-main, itu gubernur nanti ya, insyaallah. Amin rabbal alamin. Nah, apa mau saya bilang, nggak lupa juga dengan anak-anak kecil. Ya, bukan berarti saya pandai dengan dunia anak TK. Saya nggak bisa anak TK. Saya paling stres anak TK. Dulu pernah menjadi pelatih manasik haji dan umrah untuk anak TK Selok Semawi. Nggak banyak, 800 orang. Sekali saja, setelah itu nggak mau lagi di tahun berikutnya. Karena apa saya bilang? Tawaf itu 7 kali. Dia dapat 12. Ustaz, saya 12 kali Ustaz. Buat sa'i, Pak, dibuat sa'i, suruh lari-lari kecil, ada jalan, kemudian ada batas lari kecil, dia dari pertama buat maraton. Saya duluan Ustaz, mana hadiahnya? Aduh. Pas lempar jamarat, saya ada satu orang di Lok Semawe masih ingat dengan saya. Tiap ketemu saya, Ustadz itu kan Ustadz yang saya kasih helm. Kenapa? Pas lempar jamarat, batu kecil, bukan batu kecil, ubeno raya itu. Itu mengkembang ini. Makanya saya nggak bisa main dengan anak-anak, stres saya dengan anak-anak. Makanya guru-guru TK itu hebat-hebat, luar biasa ya. Nah, kita lanjut. Jadi kegundahan, kegelisahan dari Nabi itu adanya penerus estafet perjuangan. Ini mungkin gundah juga Ustaz Azhar hari ini. Siapa yang meneruskan mataku ke depan? Siapa yang meneruskan bangunan yang besar ini yang hari ini oke, beliau masih sehat, masih guru sehat. Bagaimana dengan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan? Kalau nggak ada yang meneruskan, ini menjadi kandang kambing. Bagaimana kisah dengan Cordova kita lihat. Dulu pernah Islam berjaya di Cordova. Bangga dengan Cordova, daulah di sana, kekuasaan Islam luar biasa di sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di Cordova itu pernah satu masa memberikan salam saja nggak tahu orang. Assalamualaikum nggak bisa jawab. Namanya siapa namamu? Muhammad. Salam aja nggak bisa jawab. Kita juga mungkin gundah, Bapak Ibu semuanya kita gundah. Aceh ke depan, Indonesia ke depan. Kalau kita tidak punya generasi penerus, bagaimana dengan negeri ini? Bagaimana dengan negara ini? Estafet, kegundahan itu ada. Maka hari ini semua orang yang punya anak itu pingin anaknya sukses dan berhasil. Semuanya pingin anaknya berhasil, sukses. Tapi cara mengukur sukses itu beda-beda. Ada orang tua jumpa dengan kawan kita, gimana Bapak anaknya sekarang? Alhamdulillah Ustaz, sudah sukses anak saya. Oh sukses bagaimana? Kanabut. Sudah ada kerjaan. Udah lulus, sudah diterima di mataku jadi guru. Kemarin anak Bapak belum sukses karena belum kerja. Oh anak saya sudah lulus ASN, sudah sukses.
Oh, anak saya sekarang sudah sukses, sudah bisa bikin rumah 2 tingkat. Oh, anak saya sekarang sudah sukses, sudah punya istri. Jadi orang tua banyak mengantar anak pada tingkat kesuksesan, tapi sukses secara materi. Kita membayangkan bahagia, senang itu, sukses itu kalau sudah ada pekerjaan, sudah ada, seperti orang tua saya dulu, ya. Saya walaupun kerja di NGO, walaupun kerja dengan apa, dulu nggak dianggap sukses karena belum jadi PNS. Jadi orang tua saya tiap hari pulang ke rumah saya di Matang Gelumpang 2, pasti kebayang Sati bukan? Jadi ditanya, kamu masuklah PNS, masuklah pegawai negeri, ini nggak menjanji kehidupanmu. Akhirnya saya daftar, tapi tidak saya jawab, akhirnya tidak lulus, alhamdulillah. Karena bukan dunia saya waktu itu, bukan berarti enggak, saya nggak cocok di situ. Nah, saya suka begini aja. Nah, itu ukuran sukses bagi orang tua. Sebagaimana juga kita melihat bahwa kecerdasan anak, kita sering membanggakan anak kita. Ini loh, abang kamu nih ranking 1. Nah, kamu ini cuma ranking 10. Orang tua kalau anaknya dapat ranking berprestasi di kelas, ranking 1, best student, oh bangganya luar biasa. Karena hampir semua orang tua secara umum mengukur kecerdasan pada kecerdasan intelektual. Cerdas, ranking, dia ranking 1, dia juara kelas, dia juara umum, best. Lalu yang nggak juara, anak kita harap bananya. Ini yang nggak bisa diharap. Dia nggak ada pernah dapat ranking, apalah nantilah biar dia jadi satpam aja lah. Bukan kita mengepikan satpam enggak. Oh biar jadi petani aja lah. Karena di masyarakat kita, kalau yang nggak sekolah jadi petani. Di negara orang yang sekolah jadi petani. Ini mindset, ya. Maka kita katakan kecerdasan sering diukur pada kecerdasan intelektual. Orang tua berbangga kepada itu. Dan anak pun dia sering, mak, alhamdulillah mak, siap, ranking 1. Ternyata ini adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Ada seorang psikolog barat namanya Daniel Goleman. Ya, Daniel Goleman, dia mengatakan bahwa hasil penelitian ini menggemparkan Eropa. Yang mempengaruhi kesuksesan seseorang di masa mendatang bukan intelektual, bukan ranking, bukan angka-angka. Ternyata kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% dari kesuksesan seseorang. Yang 80%-nya didukung oleh kecerdasan lainnya. Jadi ternyata hari ini kita pingin anak ini, saya pinter ini, jadi ini, ranking ini, saya pingin dia bisa luar biasa secara sekolah, biar dapat dia angka, dan kita bangga dengan itu. Ternyata dalam kehidupan orang itu tidak mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan dia di masa mendatang. Bukan itu faktor utamanya. Tahun 90-an dia mengeluarkan hasil survei ini. Ternyata apa yang disampaikan oleh Daniel Goleman ini jauh sudah disampaikan oleh Al-Quran. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu anggap, kamu menyangka bahwa kami menciptakan kamu itu dalam keadaan sia-sia? Gak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Yang lengkap badannya, nggak lengkap badannya. Yang punya mata, nggak bisa melihat. Nggak punya tangan, nggak lengkap fisik. Tidak ada yang sia-sia. Di Al-Azhar itu, di Universitas Al-Azhar, kalau kita cari dosen-dosen itu, kalau kita bilang dosen, ada satu dosen, itu setiap masuk ruang kuliah digendong sama asistennya, digendong. Sebesar ini, sebesar anak kita baju merah ini. Badannya sebesar itu, tangannya kecil, kakinya kecil. Setiap dibawa ke ruang kuliah, diletakkan di atas meja.
duduk di atas meja, dikasih mic tapi suaranya keras. Karena orang-orang kecil itu harus suaranya keras lagi lon. Penjara ada tu karena abu badan. Angin menghai itu betul. Jadi dia ternyata dia profesor, doktor, fisiknya lemah, tangan nggak ada, kaki nggak ada, badannya kecil, ternyata matanya juga buta. Profesor, doktor, dan itu bukan 1-2 orang, banyak sekali saya temukan profesor-profesor yang itu. Kenapa? Dia mengandalkan telinga. Mata boleh tidak bisa melihat, tapi telinga dia punya untuk mendengar. Ternyata di ruang-ruang kuliah di Mesir itu orang-orang cacat-cacat itu kuliah seperti kita juga. Masuk ke ruang kuliah seperti kita. Dia cuma bawa rekaman saja. Dia bawa rekaman, maka di menjelang ujian mereka hidupin, bawa kaset. Nyuk, baterai banyak sekali dalam plastik tuh. Rekam, putar lagi, direkam lagi, diulang lagi, direkam lagi, diulang lagi, direkam lagi, diulang lagi. Dia begitu cara belajarnya di ruang kuliah, dia direkam. Nanti ketika mau belajar dia mengulang, dia mendengar. Lalu ujian bagaimana ikut? Ikut juga seperti kita ikut. Cuma dia boleh membawa asisten. Dia bawa istrinya, dia bawa keluarganya. Dia baca soalnya, istrinya dia memberikan jawaban, atau orang asistennya yang menjawab di kertas. Makanya orang-orang di walaupun buta, walaupun mereka tidak silakan fisik, mereka menjadi profesor. Di kita kalau ingin cari orang buta di mana? Di persimpangan. Di simpang-simpang jalan, karena mereka hanya akan jadi orang yang minta-minta. Padahal Allah memberikan kekuatan telinga bagi mereka jauh lebih dahsyat dari kita yang sehat. Kenapa tidak diberdayakan? Maka oleh karena itu kita ingin mengatakan, Allah sudah mengatakan, aku tidak menciptakan kalian dengan sia-sia. Semua akan berfungsi dengan baik. Walaupun sekarang ranking yang terakhir, insya Allah mereka juga akan suatu hari akan jadi orang hebat. Saya yang duduk di sini, Bu, ini bukan ranking 1. Saya nggak pernah ranking 1. Kecuali di Min dulu, karena nggak ada lawan. Di kampung. Nggak pernah ranking 1. Saya sekolah ranking 26. Tapi beda kebahaman ini, nanti bangga. Oh, Ustaz aja 26. Jangan, nanti marah pula kelas sekolah nanti kan. Nggak ada, semua anak tidak menjawab ujian. Kenapa nggak mau ujian? Jawaban tidak menentukan keberhasilan seseorang. Nah, maka hati-hati rekamannya ini. Tapi kita ingin memandang anak-anak kita supaya memandang netral, bahwa masa depan tidak dilihat dengan apa yang dia sampai hari ini. Maka oleh karena itu, kecerdasan anak itu, kecerdasan manusia itu ada 3. Kata Daniel Goleman. Yang pertama kecerdasan IQ, intelektual. Yang kedua EQ, emosional, kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, ruhiyah. Mungkin orang-orang barat hanya memikirkan 2 ini, IQ, EQ, emosional, masalah hati, masalah jiwa, mereka tidak punya. Nah, maka oleh karena itu sebenarnya 3 diberikan oleh Allah kepada manusia kecerdasan dengan tidak aku ciptakan engkau sia-sia. IQ yang perannya hanya 20% dalam keseharian seseorang, ini sebenarnya fungsinya dalam kehidupan manusia hanya untuk memahami situasi. Dia mampu melihat sesuatu dan dia paham. Nah, yang kedua ada EQ. Tujuannya adalah untuk menghadapi situasi. Yang tadi memahami. Yang kedua EQ adalah bagaimana dia menghadapi situasi. Karena EQ itu dia bisa didapatkan emosional itu dari proses pembelajaran. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita latih, apa yang diberikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apa yang dicenderungi oleh anak ketika dia dari kecil dilihat seseorang, dia kagum, dia contohi, itu EQ, emosional. Maka EQ ini dibentuk dengan proses pelatihan. Maka selama dia di sekolah, seperti kita di mataku ini, anak sedang dilatih yang pertama adalah EQ-nya. Karena IQ ini adalah bawaan dari kecil. Dan EQ ini sifatnya IQ ini statis,
dia hanya biasanya turunan. Kalau memang ayahnya cerdas, ya anaknya cerdas. Ya, kalau memang ayahnya kurang-kurang dikit, bukan ayahnya, keluarganya dari garis keturunan, ada pengaruh keturunan di situ. Tapi kita tidak salahkan, jangan salahkan Allah. Kenapa? Saya kenapa diberikan kekuatan ingatan lemah sekali? Ternyata yang mempengaruhi cuma 20%, 80% lagi bisa dilatih, bisa dikembangkan. Maka EQ ini sangat dipengaruhi, emosional ini, oleh bagaimana anak dididik. Contoh kita temukan, anak yang dididik dengan cara cercaan, suka dicerca atau dimaki. Memang tik bangai kah? Dia akan lahir menjadi anak tukang maki-maki orang. Maka saya kalau di sekolah, kalau tiba-tiba anak suka maki guru, itu saya lihat ini pasti dari yang biasa dimaki-maki di rumah. Tukang tuanya tukang maki-maki. Dimaki, suka dimaki, dicaci dia, dicerca dia, dimarahin dia akan menjadi bawaannya secara emosional akan menjadi anak yang suka memaki-maki. Suka cemarut. Nah, kalau dia keluar cemarut, lekit. Carutan-carutannya. Yang pas. Anak yang biasanya diajarkan dengan permusuhan, Pak. Misal sering nih kan, dengan dekat-dekat dengan orang itu jahat. Keluarga kita nggak berkawan dengan keluarga itu. Anak yang ditanamkan permusuhan dalam kehidupan dia dari besarkan, itu memang itu pamanmu, itu pakcikmu, dia tidak pernah peduli sama kita, nanti biarlah mereka hidup. Ditanamkan tidak suka pada keluarga, maka anak ini suka berkelahi. Orang rejang berkelahi, itu emosional. Tapi ada aspek yang ketiga, dan ini luar biasa, adalah aspek spiritual. Aspek dalam ilmu psikologi disebut dengan spiritual. Ini berfungsi merubah situasi. Tadi kalau IQ memahami situasi, kalau EQ emosional menghadapi situasi. Ya, lagi ujian, kalau emosional dia akan belajar bagaimana menghadapi. Ya, 2 orang. Ini komandan, satu Kapolri, satu Panglima TNI lewat. Ya, bangga juga kita kalau tiba-tiba tanya, saya udah tua, dulu yang 2 orang lewat itu. Sekarang. Nah, sedangkan yang ketiga adalah spiritual, berfungsi untuk merubah situasi dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari kelemahan menjadi kekuatan. Dan ini spiritual, karena spiritual yang pertama adalah menanamkan kepada anak tentang ma'rifatullah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak lahir dari sistem Big Bang, bukan kamu lahir berubah dari monyet. Kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah Allah. Dia memahami tentang hakikat hidupnya dan dia bisa mengembalikan masalahnya kepada Allah, dan dia yakin dengan kudrah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka inilah yang kekuatan. Maka dari semua 3 kecerdasan ini, kecerdasan spiritual adalah panglima dari semua masalah itu. Dia yang akan mengatur IQ, kecerdasan, dia yang akan mengatur emosional, karena spiritual si anak ini akan menjadi lebih kuat. Maka oleh karena itu, kita selalu mengatakan yang pertama dididik adalah spiritual. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, bukan orang yang, maaf saya bilang, yang cerdas ranking 1, yang juara umum, bukan. Walaupun itu hebat. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, man dana nafsahu, yang bisa mengontrol emosionalnya. Ya, bisa mengontrol emosionalnya. Hana rijang muting, rijang dige. Ya, kalau udah marah ampet, pas pecahin HP pusing, dari mana saya beli lagi?
bisa mengontrol kemarahan. Maka hadis Rasulullah yang lain, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menjaga amarahnya. Bukan orang yang pandai bergulat, yang kuat bergulat. Kalau gulat dia nomor satu, tidak. Orang yang mampu menahan amarahnya, mampu mengontrol hawa nafsunya, itu orang cerdas. Namanya akil, kadang-kadang disebut akil balik, akil, orang berakal. Bahasa Arab, akal adalah mengikat. Aqlun, mengikat. Apa yang diikat? Dia mampu mengikat hawa nafsunya. Maka orang yang sudah berakal bukan orang yang mampu berpikir. Orang yang berakal dalam bahasa agama, orang yang mampu mengendalikan amarah dan hawa nafsunya. Itu berakal. Maka ketika anak-anak kecil yang belum berakal, ya, dia belum bisa. Itu hewan-hewan makan kebun orang karena dia tidak bisa mengawal hawa nafsunya. Maka dia makan apa yang ada. Maka ketika ada orang gak mampu mengontrol hawa nafsunya, dia tidak berakal. Tidak wajib puasa. Begitu. Nah, yang kedua, Rasulullah mengatakan wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bekerja, orang yang berbuat, orang yang selalu melakukan kontribusi untuk kehidupan setelah mati. Dimensi kerjanya bukan dimensi hanya sampai pada liang lahat. Dimensi kerjanya adalah nanti. Maka kerja yang diberikan energi yang sangat besar. Itu orang cerdas. Maka oleh karena itu, tiga elemen ini, cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, inilah karakter anak yang kita sebut dengan anak soleh. Maka lembaga pendidikan hari ini bersemuanya harus punya misi untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Mungkin di daerah, mungkin di pesantren, mungkin di sekolah dia tukang garu-garu gatal aja, biarin aja. Yang penting dia soleh. Mungkin dia pencapaian biasa saja, tetap kita hargai. Yang penting dia soleh. Maka anak yang soleh hanya bisa diwujudkan dengan dua cara. Yang pertama adalah ketaatan orang tua. Lumpo, kalau bahasa kerennya lumpo, mimpi besar. Orang pingin punya anak yang soleh, tapi orang tua tidak soleh. Banyak para ulama menulis buku. Salah satu bukunya adalah Kaifa Akunu Aban Solihan. Bagaimana aku menjadi ayah atau orang tua yang soleh. Sebelum mendidik anak yang soleh, jadi dulu orang tua yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Karena orang tua yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Tapi orang tua yang gak soleh selalu mengukur anaknya nanti pada nilai materi. Saya cita-cita jadi apa? Saya ingin anak saya menjadi tentara. Kenapa ingin jadi tentara? Bisa pegang AK-47. Hanya pegang 47, pinjam aja sebentar. Pingin jadi apa? Pingin jadi dokter. Kenapa? Kalau apalagi spesialis nanti punya pemasukan luar biasa. Hanya sebatas itu. Tapi kalau orang tua, bukan gak boleh cita-cita seperti itu, boleh. Tapi bedanya orang tua yang soleh pingin jadi tentara anak saya. Kenapa? Tentara yang soleh dia akan membela agama, negara dan tanah air. Saya ingin jadi anak saya dokter. Dokter yang saleh, dia akan mengembangkan ilmunya supaya membuat orang supaya sehat semuanya. Bukan materialistis. Maka yang pertama kecerdasan, ketaatan orang tua. Orang tua dulu harus saleh. Suruh anak salat, orang tua tidak salat. Suruh anak hafal Quran, anak orang tuanya nggak bilang hafal Quran, belum baca Quran. Sering jadi alasan, kenapa bapak ngantar anak ke mataku ya hafal Quran? Karena dulu saya nggak bisa ngaji, sampai lagelon. Jangan jadi seperti saya. Saya ingin anak saya lebih hebat daripada saya. Oke, good. Tapi bukan berarti hari ini kita nggak pegang Quran. Yang penting anak aja nggak bisa. Karena anak yang soleh hanya akan lahir dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua adalah dalam mendidik anak yang soleh,
harus mampu mengoptimalkan 3 elemen tadi, IQ, EQ, SQ. Bapak Ibu harus mencari sekolah, harus mencari lembaga pendidikan yang mengembangkan 3 aspek ini. Ya, lembaga pendidikan yang akan Ibu titik anak-anak Ibu harus melihat manusia dalam 3 aspek ini, IQ, EQ, SQ. Ini bukan saya sponsor, ini orang modal mataku. Kalau nggak ada, mereka nggak menerapkan ini, kita bawa pulang. Gimana Ustaz? Dia, kalau nggak rugi, tidak mungkin mendidik anak yang soleh ketika lembaga pendidikan hanya melihat kecerdasan anak pada tingkat IQ-nya saja atau kecerdasannya saja. Pasti melihat ranking yang kita terima di sini berdasarkan ranking kecerdasan. Yang kira-kira lemah bacut kaki awal kampung, ya ulang. Tetapi, alhamdulillah saya tadi bicara dengan Ustaz Azhar, bagaimana beliau cara menerima. Saya tanya tadi sama Ustaz Azhar, gimana Ustaz cara terima santri baru di sini? Ternyata sistem yang diterapkan adalah memungkinkan anak ini untuk dididik. Anak ini mau dididik, orang tuanya rela anaknya dididik, kemudian memungkinkan dia dididik. Kadang orang tuanya nggak mau dididik, baru beo masalah, macam-macam masalah, lapor polisi. Nggak bisa berbuat. Atau anaknya nggak mau dididik, tiap hari nggak masuk kelas, kita cari-cari di atas pohon, dengan ikan kuat, lang baret, lagi nangkap ikan. Dia nggak disiap dididik, ternyata bukan di tempat hafal Quran, dia diserahkan ke sekolah alam. Kalau di sekolah alam nggak bisa juga, alam gaib. Beda, sekolah alam gaib, nanti saya buat sekolah alam gaib. Gitu ya. Maka cari sekolah yang 3 elemen ini, dan insya Allah mataku menerapkan ini. Nah, di dalam bahasa Al-Quran, anak saleh ini disebut dengan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahasa Al-Quran tentang anak saleh ini adalah qurrata a'yun, buah hati, penenang hati, belayan jiwa, menjadi obat ketika kita pulang capek kerja, ketika ketemu dengan anak kita, oh sejuk, hilang rasa penat. Ya, ibu-ibu kalau udah nemunya, aduh rindu, kemudian senang, ada bahagia, bangga jadi orang tuanya. Bukan menjadi obat sakit ular. Ya, pas ditelepon mau Ustaz Azhar atau dari pengasuhan, bapak sehat, ini bisa datang ke Daya nggak sebentar? Kapulomnya. Apalagi ini, datang bapak ke Daya Pak. Apa Ustaz, tolong bilang aja Ustaz, nggak mau datang, malu saya Ustaz, datang bapak. Akhirnya dengan berat-berat hati datang. Pas di depan kantor, Pak, alhamdulillah anak bapak jadi juara. Pikir bunuh pakai ular, pikir mau dipanggil, mau diskor, rupanya dikasih hadiah. Karena memang jadi obat, harus jadi obat. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dia akan menjadi pemimpin orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Dia menjadi mujahid Islam. Itu yang namanya anak soleh. Orientasinya mujahid Islam. Maka oleh karena itu, melihat dari ini, Imam As-Sa'di mentafsirkan Qurratun Ayun ini dengan anak yang tumbuh taat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur sedang apa ini? Gubernur sedang memperluas wilayah. Ya saja dia ingin memperluas wilayah. Apa Ustaz? Aman. Bapak cerdas ya, alhamdulillah. Ya. Dia memperluas wilayah ibu-ibu karena ibu-ibu lebih ramai. Pak cerdas juga Pak Gubernur kita itu. Nah, ya saya ingin mengatakan anak yang qurratu a'yun itu anak yang dididik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berilmu dan ilmu itu diamalkannya. Ilmunya akan bermanfaat bagi orang tuanya dan bermanfaat bagi orang Islam. Maka oleh karena itu, dalam pendidikan anak soleh,
yang perlu kita perhatikan adalah metode pendidikan Islam itu adalah yang pertama diperhatikan hati. Hati, bukan hati-hati. Hati-hati kalau nggak bisa menjaga hati, karena nanti akan sakit hati. Ya, hati, kalbun. Kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri itu ada segumpal darah. Ya, idza saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Dalam hati itu ada segumpal darah. Jika dia baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau dia jelek, jeleklah seluruh tubuh. Maka objek pendidikan anak soleh yang pertama kita mainkan adalah hatinya, kita didik dulu. Ya, kita didik hatinya dulu. Dan kita tahu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati itu 3. Yang pertama hati yang mati, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang hidup, yang sehat. Hati yang mati, hati yang capek kita buat, tidak mau sadar-sadar. Siapa dia? Orang-orang kafir, mati hatinya. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah dah stempel, tutup hati mereka. Nggak mau dengar. Yang kedua, hati sakit. Hati sakit sifatnya STMJ. STMJ, susu temulawak madu jahe. Bukan itu, Bu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dia sholat, tapi maksiat nggak ditinggalkannya juga. Sholat nggak pernah ditinggalkan, tetapi maksiat nggak ditinggalkan. Namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Artinya apa? Dia berada di tengah-tengah. Kesetan iya, seruan keimanan juga iya. Ini sakit hatinya. Yang ketiga, sehat, dia nggak peduli sama sekali. Maka oleh karena itu kita mengatakan bahwa umumnya anak kita ini masih yang di tengah. Hatinya mungkin belum sehat-sehat kali. Masih kadang-kadang nipu, masih kadang-kadang bohong. Tadi maaf, kadang-kadang masih mengakses yang tidak baik. Ya, maka caranya adalah dengan cara menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama adalah generasi Qur'ani. Maka satu pilihan yang luar biasa, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi mengantarkan anak untuk hafal Quran. Al-Quran adalah pola pertama mendidik hati. Kenapa orang-orang sahabat Nabi menjadi baik? Karena turun Al-Quran kepada mereka. Cara dididik sahabat orang-orang Quraisy yang memang hidup dengan jahiliyahnya mereka adalah karatan-karatan jahiliyah, kemudian menjadi permata-permata umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi generasi terbaik. Kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Tsumma yalawnahum 100 tahun kemudian, per 100 tahun. Bagaimana pendidikannya? Didikannya dengan Al-Quran. Maaf Bapak Ibu, sudah tepat pilihan Bapak Ibu mengajarkan anak Quran dulu. Yang membuat hati ini menjadi lebih baik adalah Quran. Ini janji Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan membimbing menjadi lebih baik. Lebih baik. Teman Ustadz, kenapa anak saya sudah 20 juz belum berubah juga? Mantap pugo bengah mantan hetat. Kenapa ketika kita bangun pagi sholat subuh masih berat sekali? Hafalan 20 juz. Jangankan salahkan metode, jangan salahkan Quran, jangan salahkan firman Allah tadi. Ini barang ini sudah berkarat. Bahan bakunya sudah berkarat, maka wadah pegle becut. Cuma barang dari rumah tanya, dari rumah kita, dari kecil di kita, yang didik pertama kita, yang membentuk awal kita bawa ke daya, kita kasih Quran, kenapa nggak berubah?
Jawabannya barang berkarat. Maka prosesnya buang karat dulu. Mungkin karatnya sudah setebal ini, maka yang sudah bersih segini. Minimal dia kita suruh nggak marah-marah lagi. Maka proses bagus, bersihkan karat-karatannya. Udah berdebu, udah padat, ibarat cermin yang bening, yang berkilau. Ketika kita lihat wajah kita indah, tapi karena selalu kena debu, nggak pernah dibersihkan. Wadah kita pakai clean menjelang hari raya, kita bersihkan tetap pudar warnanya. Jangan salahkan alat pembersih, cuma jarang dibersihkan. Kenapa si anak si A baru 5 juz hafal Quran sudah bangun qiyamul lail? Karatnya nggak terlalu tebal. Nah ini faktor, masih proses. Maka oleh karena itu generasi Qurani nanti akan ada lawan jil Qurani wa jil syaitan. Bapak ibu di luar, ya kalau di sini aman kita lihat anak-anak. Di luar jil syaitan. Ibu dengan HP mengakseskan situs-situs porno. Saya terus terang saya katakan, saya buat survei, saya tanya anak pesantren yang mengakseskan situs porno 65% lebih, koma sekian. Pesantren yang nggak pesantren, saya nggak bilang, saya nggak buat, yang ngebuat saya pesantren. Yang punya pacar, survei di tingkat SMP, saya buat pesantren. Saya survei yang punya pacar 87,3%. Mandum karena calon menantu. Semua punya pacar. Makanya anak-anak kita HP dengan malam itu dia bukan main game, lagi membalas chattingan dari seberang. Saya temukan, saya lihat. Karena waktu saya di pesantren, saya dapatkan HP anak-anak, saya nggak delete. Ditanya tengah malam, udah tidur, saya balas belum. HP di tangan saya. Gitu. Hati-hati, nanti ketahuan Ustadz. Enggak, udah kita simpan. Pertanyaannya, anak pesantren cara chattingnya beda ibu dengan anak luar. Gimana hafalan Quran hari ini? Masya Allah. Ya. Ya alhamdulillah hari ini murajaah 1 juz sama Ustaz. Bagaimana di suasana? Alhamdulillah juga hari ini 1 juz. Nanti jangan lupa bangun qiyamul lail ya. Doa untuk kita. Anak pesantren chatting. Saya bilang waktu sedang chatting itu ditanya, saya tanya, ini lagi ngapain? Lagi murajaah Quran katanya kan. Yang laki di sana, saya yang pegang yang cowok. Saya telepon Ustaz, tolong dicek anak ini lagi ngapain. Dibilang sama Ustaz, tinggal ye. Ditipu sama sebelah sana. Yang ini menipu ke sana, yang sana menipu. Bertahun-tahun hidup ditipu. Ini anak kita pacaran. Ya, maka saya temukan ini. Saya bermain dengan dunia anak. Ternyata ini yang kejadiannya. Maka oleh karena itu jilul Quran yang kita didik ini, maka generasinya akan kuat. Maka bagaimana cara menjaga Qurannya? Jaga sholatnya. Yang kedua, jaga puasanya. Yang keempat adalah selalu zikir dan suruh murajaah Quran. Insya Allah. Sebagai penutup, dasar panjang juga sih. Ya, nggak bisa cerita semuanya. Saya ingin cerita satu kisah. Kisah ini silakan Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'i bin Ziyad al-Harithi. Mungkin Ibu Bapak Ibu masih dengar nama Rabi'i bin Ziyad al-Harithi. Beliau termasuk sahabat Nabi yang tugasnya panglima di Khurasan, sekaligus membuka wilayah Sajikistan, wilayah-wilayah timur Asia Timur sana. Ya, wilayah-wilayah Turki, wilayah Bukhara. Beliau menjadi pemimpin panglima pasukan muslimin membuka wilayah-wilayah Eropa sana. Ya. Tajikistan yang ada tantannya, yang enggak termasuk satu, mie instan.
Ada yang nanya, Tajikistan, mie instan, sebutkan negara yang bukan wilayah Islam, yang kecilnya mie instan. Anak kadang nggak milih. Negara-negara Islam aja nggak tahu anak-anak kita, nggak tahu negara-negara Islam. Ya, maka dia bertempur, berperang dan mampu membebaskan banyak wilayah-wilayah menjadi wilayah Islam. Dan salah satu budaknya bernama Farruh. Farruh nama budaknya. Hamba sahayanya nama Farruh. Dia ikut berperang dan luar biasa semangatnya sehingga sahabat ini kagum dan terakhir dimerdekakan setelah berhasil membuka wilayah Bukhara wilayah Rusia. Di situ lahirnya Imam Bukhari. Setelah membuka wilayah itu Bukhara, beliau memerdekakan si Farruh ini yang berjihad berperang luar biasa semangatnya dan diberikan ghanimah yang sangat luar biasa. Setelah 2 tahun berhasil membuka Bukhara, sahabat ini meninggal dunia. Kemudian Farruh setelah meninggal sahabat ini, panglima ini, dia pingin pulang ke Madinah. Dengan harta kekayaan ghanimah perang yang dia miliki. Dia ingin menikah, balik ke Madinah. Dia menikah dengan seorang wanita muslimah. Dari pernikahan ini dia sudah buat rumah, ya, sudah luar biasa hidupnya tenang, dia bahagia. Karena memang dari kecil Farruh ini adalah orang yang selalu terjun fi sabilillah. Dia bilang sama istrinya, padahal dari awal-awal pernikahan, ternyata dia tidak nyaman hidup tenang, hidup dengan istri, dengan kekayaan rumah miliknya sendiri. Dia rindu medan jihad. Apalagi di Madinah, di khatib Jumat selalu menyampaikan tentang kemenangan umat Islam, tentang pembebasan wilayah, tentang jihad fi sabilillah. Farruh ini terus semangatnya membakar. Karena apa? Karena dia biasa berjihad, sekarang duduk dengan istri di rumah, nggak nyaman. Maka dia bilanglah kepada istrinya, dibilang, saya minta izin untuk pergi berperang, berjihad fisabilillah. Saya akan lagi ke wilayah-wilayah perbatasan untuk meluaskan wilayah Islam. Dia bilang sama istrinya. Kira-kira kalau ibu yang jadi istrinya, apa ibu jawab? Tiba-tiba bapak bilang, mak minta izin, ini wilayah-wilayah perbatasan Aceh ini lagi kurang dai, butuh dai perbatasan. Ini kristenisasi, misioneris habis-habisan. Kira-kira ibu kasih nggak, Bu? Ada jawaban. Gimana ibu, kasih nggak, Bu? Catat Pak, rekam Pak. Sekali lagi saya rekam, Bu, ya. Ibu, bapak minta izin jadi dai di perbatasan. Ibu izinkan, Bu? Ada jawaban. Ada jadi Pak. Tapi istri dari Farruh ini mengatakan, bagaimana engkau akan meninggalkan aku di Madinah? Di sini engkau sendiri tidak punya keluarga. Kepada siapa engkau titipkan diriku? Sedang aku sedang hamil. Hamil anak pertama, Bu. Ibu sedang hamil. Bapak minta izin. Ya macam-macam. Ya. Tapi namanya beda lah. Itu istri salehah zaman dulu. Ini istri salehah zaman now. Beda. Tetap salehah, Pak. Salehah. Jadi akhirnya diizinkan pergi. Dia katakan, saya titip ini, saya ada uang 30.000 dinar. Ini modal untuk kamu melahirkan. Saya tahu nanti operasi kaisar. Ini untuk melahirkan, ini untuk mendidik anak. Gunakan uang ini untuk keperluanmu sampai saya pulang nanti atau saya kembali mendapatkan syuhada, menjadi syahid. Diizinkan zaman dulu. Kata kalau zaman now jawabannya begini, ayah di sana juga berdakwah, di sini juga butuh dakwah, gitu kan? Bedanya jawabannya situ. Akhirnya berangkat berjihad, bergabung dengan kaum muslimin di perbatasan, pembukaan wilayah-wilayah Islam, berperang. Sang istri pun melahirkan anak. Lahir seorang anak laki-laki, ganteng, Bu. Nggak ada fotonya. Luar biasa gantengnya, dididik, dibesarkan dalam keadaan ilmu.
dititipkan kepada para ulama-ulama, diundang guru-guru ke rumahnya, dibayar dengan uang 30.000 dinar itu dibayar, dikasih hadiah ke ustaz-ustaz, ke guru-gurunya. Si anak ini terus menjadi besar dan semakin besar, dia didik dengan cara yang luar biasa. Dengan harapan pulang nanti ayahnya di medan perang, anak ini sudah menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang, di SMS nggak balas, WA nggak aktif. Ya, di medan jihad, ya berita nggak ada, browsing nggak dapat, jaringan nggak ada. Kalau sekarang pasti suuzon, ini nggak balas WA, ini macam-macam. Pasti buka cawangan, buka cabang. Enggak. Tiba-tiba ada berita belum pulang, mungkin nggak ada kabar. Ada berita lain, Faruk sudah syahid di medan perang. Patah tidak, dia terus membesarkan anak ini, dididik, dialim, habiskan. Ada orang nggak cukup lah, nggak usah lagi belajar anakmu. Anaknya bernama Rabi'ah. Orang Arab nama Rabi'ah itu laki-laki, ibu, bukan perempuan. Orang kita Rabi'ah perempuan. Bahasa Arab Salamah itu laki-laki. Pulang di Aceh Salamah perempuan. Perempuan Arab itu Salimah, bukan Salamah. Bandro rendahnya Salamah, oh laki-laki. Orang Arab tiba-tiba ada kertas, nah ismu Salamah, dipasuk laki-laki itu. Hati-hati, harus ada foto. Oh Salamah berjilbab. Gitu ya. Nah, dididik, dihabiskan dana. Ada nggak usah belajar lagi, udah cukup. Sekarang anakmu kerja saja supaya bisa membiayai hidupmu. Tidak, kata ibunya, saya akan terus anak ini dalam ilmu pengetahuan. Terus dididik, anak itu terus menjadi remaja. Ayahnya nggak pulang-pulang. Setelah 30 tahun pulanglah seorang dengan naik kuda. Dia sudah tua, dengan pedang di kudanya dia naik kuda memasuki kota Madinah. Tentara tua, udah tua dia 30 tahun. Ya. Dimasuk kota Madinah, lihat orang lewat lalu lalang, dia nggak ada yang peduli dan nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang menyapa dia. Dia naik, akhirnya dia pulang dan carilah rumahnya dulu. Dilihat kota Madinah sudah berubah, setelah 30 tahun sudah berubah semuanya. Dia pulang, dicari rumahnya, ditemukan masih ada rumahnya. Dilihat pintu rumahnya terbuka, ya, dia masuk karena dia bahagia, dia masuk. Pas di dalam rumah, yang punya rumah anak laki itu keluar, dicabut pisaunya dan bergulatlah mereka. Tetangga-tetangga keluar. Ini kenapa? Laki-laki ini masuk ke dalam rumah saya. Tidak akan saya biarkan dia. Tapi saya tidak akan menusuknya biar diputuskan oleh hakim, katanya. Sehingga ibunya yang di atas rumah yang sedang melihat ada yang bergulat di luar, pas dilihat, berhenti Rabi'ah, itu ayahmu. Itu sudah mau ditarik rame-rame, mau dibawa ke hakim, karena nggak ada yang kenal lagi Rabi'ah Faruk yang sudah tua. Ya, Faruk yang sudah tua nggak kenal lagi. Itu akhirnya dua anak yang setelah 30 tahun tidak pernah bertemu, kemudian berpelukan, penuh rindu, akhirnya mereka bercerita. Ya, bercerita. Si istri takut kenapa? Uang 30.000 dinar itu nggak tahu harus dipertanggungjawabkan kemana. Lupa buat catatan. Karena dana ini sudah habis untuk menyekolah dan mendidik, membayar guru untuk Rabi'ah. Dia takut anak suaminya nanya. Itu istri salihah zaman dulu. Zaman sekarang lebih bagus lagi. Jangan nanti marah ibu-ibu, saya takut ibu. Saya termasuk takut juga. Nah, bapak-bapak ini nampak hebat. Ibu ada pertanyaan, siapa lebih kuat, laki-laki dengan perempuan? Perempuan, laki-laki nggak kuat. Hasil penelitian ternyata perempuan lebih kuat, ya, lebih kuat dibanding laki-laki. Karena perempuan setelah meninggal suami sanggup mendidik anak menjadi single parent. Tapi bapak-bapak nggak sanggup menjadi single parent. Dan banyak yang meninggal.
Serius. Hasil penelitian ternyata bapak-bapak setelah istrinya meninggal pasti nyusul. Kalau nggak mau meninggal, lanjut. Nah, maaf. Hanya itu. Saya lihat bapak tegang dengan cerita saya tadi. Nah, dia takut tidak bisa mempertanggungjawab 30 ribu dinar itu. Dia gimana kalau dia bertanya? Gimana saya jelaskan? Kan dana ini udah habis. Ya. Akhirnya si suaminya mengeluarkan 4.000 dinar. Ibu, ini 4.000 dinar hasil ghanimah yang terbaru saya bawa pulang. Mana uang kemarin? Tinggalkan digabungkan saja, kamu simpan. Kapalo katanya. Tiba-tiba suaminya bertanya, mana Rabi'ah anak kita? Dia sudah pergi sholat isya ke masjid. Akhirnya Faruh pun meninggalkan rumah, pergi sholat isya. Di Masjid Nabawi ramai sekali orang sholat isya. Dan setelah sholat isya itu ada pengajian. Ada pengajian jamaah ramai sekali. Dia duduk di belakang, gak nampak siapa ustadznya, siapa gurunya. Ditanya sama orang, apa ini? Ini pengajian. Kami setelah sholat isya ada pengajian. Ada syekh yang mengajarkan di sini. Dia ahli ilmu hadis, dia ahli ilmu fiqih, dia ahli ilmu riwayah, dia ahli ilmu tafsir, dia ahli ilmu bahasa. Yang duduk di situ ada siapa? Ada Malik bin Anas, Imam Malik. Di situ ada Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Ada para ulama yang duduk di situ sedang belajar dengan ulama yang ada di depan syekh di depan. Siapa dia? Bingung. Ya, ditanya siapa? Karena nggak nampak, lihat jauh sekali penuh jamaah. Ternyata ditanya syekhnya, siapa nama syekhnya? Rabi'ah. Mana asal-asal? Rabi'ah bin Faruq Ar-Ra'yi. Kami kasih nama gelar dia Ar-Ra'yi, sang pengembala, sang penjaga. Kalau ada masalah kami tinggal tanya sama dia. Dia ahli ilmu, dia orang dermawan, dia selalu memberi untuk orang lain. Rabi'ah bin Faruq anaknya sekarang menjadi syekh besar yang mengajarkan ilmu hadis, yang mengajarkan ilmu tafsir. Dan dia pulang dengan berlinang air mata. Nangis dia sampai ke rumah. Orang tua tidak pernah. Istriku telah berhasil mendidik anakku. Kutinggalkan dalam kandungan. Dia bisa mendidik anakku menjadi lebih baik. Sampai di rumah ditanya, mana uang 30 ribu dinar itu? Dijawab oleh istrinya, mana lebih membahagiakanmu? Uang 30 ribu dinar telah aku habiskan untuk pendidikan anakmu, atau kondisi anakmu sekarang menjadi seorang ulama di Madinah? Ulama Madinah lebih aku cintai, lebih aku sayangi, dan ini lebih membahagiakanku daripada 30 ribu dinar. Ibu, ini cerita. Dan Rabi'ah bin Faruq, silakan cari dalam tabi'in, nama tabi'in besar. Ternyata inilah ulama besar, lahir dari orang tua yang mencintai jihad, dari orang tua yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya pergi berjihad. Hanya ada ibu yang mendidiknya, dihabiskan untuk membiayai pendidikan anaknya, dan lahir ulama besar. Luar biasa, Ibu. Ternyata anak soleh ini lahir dalam keluarga yang mencintai Allah dan Rasulnya. Anak yang soleh ini akan lahir dalam suasana pendidikan Islami. Anak yang soleh ini akan lahir dari cinta ketika orang tua tidak menjadikan materi sebagai jalan hidupnya, pendidikan. Maka ini satu PR. Ini bangga sekali, Ibu. Anak kita jadi guru bagi kita. Saya sedikit pengalaman. Saya anak bungsu dalam keluarga. Saya bukan mengatakan membandingkan itu. Saya ingin menceritakan bahagianya orang tua. Ketika bahagianya, saya anak bungsu. Anak bungsu itu tidak pernah dianggap besar. Orang bungsu udah hebat, anak bungsu. Ya, sehebat apapun saya tidak pernah dianggap dalam rumah anak bungsu. Ada bungsu, print lagi, kecil lagi, kurus lagi. Hitam lagi. Nah,
Ketika saya pulang di Mesir, saya mengajar di masjid di kampung saya mengajar kitab Al-Um waktu itu. Saya mengajar kitab Al-Um. Saya masyarakat nggak tahu Al-Um. Saya mengajarlah kitab Al-Um. Saya mengupas kitab Al-Um. Di situ ramai jamaah yang datang. Waktu itu orang tua saya yang si anak kecil itu duduk di samping. Saya melihat air matanya meleleh. Anak kecil yang zaman ingusan. Ternyata hari ini baru mengajar kita Al-Um, baru mengajar. Ini ulama besar dan anak-anak ibu yang sedang belajar bersama ustadz guru-guru kita ini, kita mau mereka mendidik mereka menjadi ulama-ulama besar kelak insya Allah. Dan kita bagi orang tua menjadi murid-murid mereka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan jadi motivasi. Ini tugas kita, inilah kewajiban kita bersama-sama kerjasama antara orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat. 3 elemen yang nggak boleh rusak, yang nggak boleh putus. Hubungan orang tua, sekolah, masyarakat. Ini nggak boleh putus. Hebat di sekolah kalau di rumah nggak bisa melanjutkan. Hebat di sekolah dan di rumah kalau nggak masyarakat nggak bisa menjaga. Kalau dulu masih kecil-kecil kita ingat kalau ada anak main di sungai, kita pergi, bapak ini kerungan, yo. Ya, saya ingat dulu waktu kecil-kecil mandi di sungai, ada orang ngambil baju bawa pulang. Akhirnya terpaksa balut dengan situ. Tahu situ ibu? Itu kelopak pinang itu, lepah pinang. Itu balut pulang ke rumah. Mandi jam 5 sore, bisa pulang ke rumah setelah maghrib ketika gelap karena nggak ada pakaian. Diambil oleh tetangga karena udah dibilang jangan mandi di sungai. Enggak, ini ngambil aja, bapak nggak marah-marah. Dikasih sama orang tua saya. Kalau sekarang ada anak orang itu, pokoknya urusan. Apa urusan kamu? Urus anak saya? Siapa kasih makan? Kontrol masyarakat, kontrol sosial kita lemah. Maka ini juga tanggung jawab bersama. Sekolah, orang tua, rumah, dan masyarakat harus berjalan seiring untuk mendidik anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustaz Arif Al-Jildan SMA yang telah menyampaikan ilmunya dan kisahnya luar biasa. Semoga bisa menjadi motivasi bagi bunda dan semuanya untuk tetap semangat bekerja sama dalam mendidik dan menjaga agama Islam, insyaallah. Baik, kita buka tanya jawab untuk 2 pertanyaan saja hari ini. Dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Ada? Ibu-ibu bisa bertanya. Atau ibu-ibu ini banyak, insyaallah. Langsung saja. Bisa dokumentasi.
Langsung jawab. Iya, menarik sekali pertanyaan Ibu. Kenapa bisa, tadi saya cerita anak pesantren itu pacaran. Maunya kan di pesantren nggak pacaran. Karena di pesantren nggak bisa ketemu anak laki dan dengan perempuan ya. Ya, betul kok bisa ya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasi? Yang pertama, fitrah manusia, laki-laki suka sama perempuan. Perempuan pasti cenderung dan suka pada laki-laki. Ini fitrah yang diberikan Allah. Ini anugerah. Jangan takut ibu kalau anak ibu sudah yang perempuan suka sama laki-laki dan anak laki-laki suka sama perempuan. Jangan takut ibu, jangan takut. Bersyukurlah. Yang takut ketika anak laki-laki suka sama laki-laki. Kalau ibu mulai suka sama perempuan, ini khawatirlah, bahaya itu. LGBT. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa di pesantren? Anak di pesantren yang pertama dalam satu semester cuma 5 bulan. Yang dia di pesantren dalam satu hari, dalam 1 bulan mungkin 1 hari 1 malam di rumah ya, yang biasanya ada yang sampai seminggu di rumah nggak balik-balik ya, memang di pesantren terjaga, tapi tidak semua di rumah terjaga dengan baik. Memang 1 hari 1 malam di rumah, cuma 1 hari 1 malam di rumah itu dikasih HP. Satu. Yang kedua, anak kita juga bergaul di luar. Mereka sudah kenalan, mereka punya kawan. Nah, maka kecenderungan untuk pacaran bukan ketika mereka lagi di pesantren. Beda dengan zaman kami dulu. Kalau suka kami pakai surat-suratan, janjian cetak surat. Ini bahaya, pengalaman dulu. Zaman kawan saya letak surat di situ, nanti yang itu ngambil, balas di bawah tanah, di bawah batu itu juga. Zaman dulu. Zaman botol ketuk-ketul, botol Piramli. Nah, saya ingin katakan bahwa sebenarnya kecenderungan, keinginan ini mendatangkan peluang. Mereka bisa untuk pacaran. Karena memang apalagi tontonan di rumah, sinetron-sinetron menghalalkan pacaran. Apa yang ia lihat, apa yang ia nonton, apa lingkungan dia, seakan-akan pacaran itu bukan sesuatu yang salah. Bahkan ini salah satu proses menuju, pertama, menuju jenjang pernikahan. Yang kedua, yang namanya cowok, nama cewek pasti harus ada pasangan, kalau nggak kolot. Ini mainstream pikiran, pemahaman yang muncul di tengah kelompok anak-anak muda kita. Di lain kecenderungan yang diberikan oleh Allah. Maka saya katakan, anak-anak di rumah ketika pulang di pesantren kadang-kadang anak dikasih HP, mama HP abang mana? Ini HP abang. Nah, jangan kasih HP Allah, sebentar aja, sebentar dari pagi sampai sore. Kata ayahnya, bete alah, biarlah aja sekali anak pegang HP. Kemarin berapa bulan dia nggak pegang HP, kita kasih aja. Ini ketika nggak kompak orang tua dengan orang tua anak. Nah, yang pertama itu terjadi, anak di rumah lebih intens. Apalagi ketika libur, Masya Allah Bu, ketika libur. Kami yang di pesantren, ini kalau anak balik ke pesantren, bukan scan virus Ibu, Bapak. Kami install ulang program. Itu anak balik ke pesantren, itu ustazah harus melakukan install ulang, Windows rusak. Ya, semua nggak pakai Linux, pakai di Windows semua. Akhirnya apa? Instan ulang, hafalan dari ulang harus diulang. Karena di rumah kacau semua sistem. Ketika kami katakan, Bapak Ibu setuju anak tidak dipulangkan selama setahun? Gimana Ibu? Ramadan anak dibayar boleh Bu? Ya, cuma Ramadan. 2 bulan boleh nggak pulang-pulang? Boleh. Setahun boleh nggak Bu? Boleh, katanya sampai Lebaran Ibu, tapi baju Lebarannya semua Azhar. Nah, saya ingin katakan di rumah antara kondisi ini memungkinkan terjadinya pacaran. Maka saya bilang tadi memungkinkan. Ya, memungkinkan. Yang kedua, bagaimana mengatasi anak pacaran? Jangan marahin. Mama saya suka, jangan aja dekat-dekat dengan laki-laki. Kalau sama perempuan, nggak boleh. Bahaya. Hati-hati. Saya tahu anak saya suka sama orang. Tahu dari mana?
saya lihat di bukunya ada nama laki-laki itu. Saya marah, tidak, saya kontrol terus. Anak saya lagi masuk SMA. Dia cenderung, alhamdulillah dia suka sama yang bagus gitu. Oh, laki-laki yang bagus. Nah, kita selalu mengajarkan kepada anak kita, nak, kalau kita soleh, Anda dapat istri yang solehah. Kalau yang solehah, insya Allah dapat laki-laki yang baik. Tanamkan terus seperti itu. Kalau kamu ingin dapat pasanganmu dari sekarang, maka dari awal di rumah itu harus kita buka dengan anak itu rasa suka. Ada suka dengan orang nggak? Enggak, yang benar. Nggak apa-apa kalau suka. Itu kalau di pesantren dulu saya sering anak saya, Abi, saya suka sama abang itu. Oh, mantap, kamu udah dewasa. Tapi satu, jangan pacaran. Jangan kirim-kirim surat. Jadi gimana kalau saya suka? Tiap malam doa. Ya Allah, pertemukan saya dengan abang itu. Saya tanya, udah doa tadi? Udah. 2 minggu saya tanya lagi, gimana? Doa lagi? Enggak, Abi, enggak doa lagi. Kenapa? Udah enggak suka lagi. Namanya anak-anak itu pelin-pelan perasaannya, biarkan saja dengan perasaan dia sukanya. Besok dia suka lagi. Kenapa? Udah suka sama abang itu, doa lagi. Sampai dia menemukan yang titik baliknya. Ini menghadapi anak pacaran, maka jangan pacaran. Maka di sekolah itu kalau pacaran nggak kita hukum. Saya nggak hukum anak pacaran. Berdiri, permalukan di pacaran. Karena makin dipermalukan. Pernah itu karena kesel, itu dibawa dua-dua depan. Kamu pacaran? Iya. Sekarang putus. Dia mengatakan, sekarang kita putus. Talak 3. Ternyata saya pakai intelijen, nggak putus mereka. Di depan saya putus, di belakangnya saya temukan lagi chattingan mereka. Ini yang terjadi dalam dunia anak pacaran. Maka kita katakan tadi, jangan nanti apa ini mataku, kok bisa di mataku anak-anak pacaran? Jangan. Karena kemungkinan itu terjadi, tetapi jangan kita biarkan. Jelaskan sampai mereka lagi, oh ternyata pacaran itu tidak boleh ya. Pacaran Islami boleh nggak, Bi? Nggak boleh, nggak ada pacaran Islami. Kalau kami saling store Quran, nggak boleh juga. Kami ketemu di waduk, tapi storan Quran. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi dengan cara kita memahami pemahaman akidah yang benar, Islam yang benar, dia akan terjauh dari kemaksiatan. Kenapa dia cenderung kepada kemaksiatan? Kualitas keimanan, kecerdasan spiritual. Tadi kecerdasan emosional nggak bisa membendung, tapi kecerdasan spiritual bisa membendung perlahan. Tapi makanya sering di orang tua itu, maaf di orang tua di luar bukan di sini, antara hubungan dengan anak nggak dekat. Kenapa nggak dekat? Karena orang tua di HP anak tertulis monster. Yang lebih bahaya lagi, saya sudah mengkritik para bapak-bapak pulang kerja, keluar dari rumah duduk di warung kopi. Pulang ketika anak sudah tidur. Di warung kopi membahas semua masalah. Masalah di rumah nggak selesai-selesai. Kegagalan para orang tua menghabiskan satu kopi pancung di warung kopi sampai lubang warung kopi. Di sini kita akan membuat perubahan di atas meja, tapi permasalahan anaknya nggak pernah berubah. Wallahu a'lam. Begitu mungkin gambaran ibu. Saya mengatakan survei hanya untuk membuat gambaran, ingin tahu dari mana. Kenapa kita membuat survei? Bagi pendidikan wajib membuat survei, wajib tahu kok pendidikan anak, karena dia akan tahu di mana dia akan mulai mendidik anaknya. Kalau dia nggak tahu di mana mendidik, bagaimana dia akan mulai? Anak ini di sini pencapaiannya, dimulai di sini. Anak bosan dalam proses pendidikan, karena pendidikan harus menyenangkan. Saya ulangi, pendidikan itu menyenangkan. Mendidik anak, menciptakan suasana enak bagi anak dididik. Jangan dia bilang, aduh libur lagi. Ustaz boleh nggak pulang ke rumah? Kenapa? Nggak sanggup saya di rumah mendengar. Ya, anak rindu rumahnya. Anak ketika di rumah dia harus rindu sekolahnya. Ketika di sekolah anak harus rindu di rumahnya. Ketika nggak sekolah nggak di rumah, mereka merindukan keduanya. Ini yang terjadi di pendidikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan.
khairat. Kita ucapkan kepada Ustaz Arif Rahmatillah yang telah menyampaikan ilmunya, tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan informasi dan beserta motivasi bagi kita semuanya, insyaallah. Baik, Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu